mahsyar, ketika semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuqal, ditanyakan kepada mereka itu, aina fuqara'u hadhil ummah wa masakinuha, manakah kaum fakir miskin dari umat ini? Dicari mereka pada hari kiamat, orang-orang fakir, orang-orang miskin, gak berharta. Ditanyakan, fayakumun, mereka berdiri bangkit, ini kami. Fayuqalu madza amiltum, mereka ditanya, amal perbuatan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Amal ibadah kalian itu apa? Fayaqulun, mereka menjawab, Rabbana ubtulina fasabarna wa wallaital amwala was sultana ala ghairina. Orang-orang fakir miskin pada hari kiamat itu akan menjawab, ya Allah, wahai Tuhan kami, ubtulina, kami diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Itu ujian hidup bagi kami. Gak punya ini, gak punya itu. Yang lain punya ini, punya itu. Kami diuji, ya Allah, ubtulina fasabarna, dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Gak punya apa-apa. Padahal watak kita kan gak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadis, riwayat ini, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasabarna, ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Fasabarna, dan kami bersabar. Wa wallaital amwala was sultana ala ghairina, dan engkau telah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain, bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata, gak punya apa-apa, tidak ada kedudukan, gak ada pangkat, statusnya status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang. Adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban, karena ditanya madza amiltum, amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, sadaqtum, benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur, bukan berbohong. Sadaqtum fayadkhulunal jannata qablan nas. Lalu kata Nabi SAW, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yadkhulunal jannata qablan nas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan untuk masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wa tabqa shiddatul hisabi ala dhawil amwali was sultani. Kata Nabi SAW, sementara sulit beratnya hisab, perhitungan, itu akan masih ada dan terjadi untuk orang-orang berharta dan berkuasa saat hidup di dunia. Amin. Nabi SAW menyatakan, kalian gak suka dengan kemiskinan, padahal kemiskinan itu lebih mudah ketika penghisaban nanti pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya. Jadi syiddatul hisab, sulit dan beratnya hisab itu tabqa, ada dan tersisa untuk siapa? Ala dzawil amwali was sultan, untuk mereka yang punya harta, berkuasa saat hidup di dunia. Masya Allah, itu kan kasih sayang Allah. Kalau kita jalani, kita hadapi dengan sabar, lebih cepat masuk surga. Yang lain yang hartanya banyak, ya harus menghadapi hisab lebih, karena ditanya harta itu dari mana,
Cara engkau mendapatkan dan memperolehnya seperti apa? Harta yang engkau punya itu untuk apa? Engkau habiskan buat apa? Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak jawaban yang harus kita berikan. Orang yang berkuasa juga seperti itu. Tidak sedikit orang iri. Kenapa? Yang lain punya jabatan, saya enggak. Padahal saya ikut merintis dari pertama loh. Saya lebih banyak prestasinya. Saya lebih senior. Tapi kenapa dia yang naik pangkatnya, ini jabatan kedudukannya, berkuasa? Banyak orang iri. Ya, bahkan saling jegal menjegal, ya, potong memotong, ya, bahkan menusuk dari belakang. Teman dekatnya aja jadi korban. Supaya apa? Supaya dia yang naik, yang lebih berkuasa. Perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu, ya, ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat gelap mata, buta, sehingga tidak kenal halal dan haram lagi. Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan. Ya, semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya, ya maka hisabnya juga akan semakin berat. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Suatu faedah yang disebutkan dari ulama kita, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa al-hubbu fillah, cinta karena Allah ini sesungguhnya memiliki suatu bayaran yang harus dibayarkan. Hanya saja sedikit yang membayarnya, kata beliau. Dalam sebuah dialog beliau dengan orang-orang yang di majelis itu, sedikit saya sampaikan apa yang terjadi pada dialog tersebut untuk kita ambil faedah darinya. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan, qalla man yadfa'uh, sedikit sekali orang yang mau membayarkan bayarannya itu. Memang sekedar pengakuan kami saling cinta mencintai karena Allah, mudah. Namun sejauh apa realisasinya? Sejauh mana pula dia mempertahankan mahabbah fillah itu? Beliau pun kemudian bertanya di majlis itu, atadruna ma huwa thamanu al-hubb fillah? Tahukah kalian apa bayaran yang harus diberikan dalam rangka cinta karena Allah itu? Sebagian mengatakan bayarnya adalah seperti yang dalam hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaunginya di padang mahsyar dengan naungan arsy-Nya. Artinya salah satu hadirin mengatakan itu bayarannya, seolah-olah dia mengatakan itu pahalanya, itu bayarannya, kata salah satu dari mereka. Syekh mengatakan, apa yang kamu katakan hadis itu betul, tapi itu bukan jawaban atas pertanyaan yang saya maksudkan. Itu adalah definisi daripada cinta karena Allah. Ya, betul-betul cinta karena Allah Azza wa Jal, sampai mati pun tetap cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bayarannya adalah
an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yaitu seseorang mencintai yang lain seperti cintanya untuk dirinya sendiri. Syekh mengatakan ini adalah sifat mahabbah fillah. Ya seperti itu semestinya mahabbah fillah. Tapi bukan itu jawabannya. Sebagian lagi mengatakan bayarannya adalah yang terkandung dalam firman Allah Azza wa Jal, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, bila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Saya menjawab, ini jawaban yang benar tapi untuk pertanyaan yang lain. Sebagian lagi mengatakan jawabannya adalah yang ada dalam hadis yang sahih. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, siapa yang ketiganya ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah ya cinta karena Allah. Syekh mengatakan ini adalah buah daripada cinta karena Allah. Masih belum dapat jawaban yang benar. Kemudian salah satu mengatakan bayarannya adalah apa yang terkandung dalam firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Syekh mengatakan ahsanta, betul, bagus kamu. Ini jawabannya. Yani kalau kamu mengatakan kepada saudaramu bahwa aku cinta kepadamu karena Allah, uhibbuka fillah, maka konsekuensinya adalah harus berusaha untuk menasihati dia ketika dia salah, harus meluruskan dia ketika dia mulai melenceng. Itu yang harus dilakukan ketika menyatakan kepada saudaranya bahwa aku cinta kepadamu karena Allah. Jangan dibiarkan ketika dia melenceng, jangan dibiarkan ketika dia salah, tapi harus bagaimana dia benar kembali, karena dia adalah saudaraku di jalan Allah. Enggak mau saya melihat dia melenceng dari yang benar. Kemudian kadzalika anta tuqabiluni bil misl. Begitu pula sebaliknya. Ketika saya yang salah, dia sebagai saudara saya berupaya untuk meluruskan saya, berupaya untuk menarik kembali saya kepada jalan yang benar. Nah, inilah bayarannya. Jadi kalau kita dengan sesama kita merasa cinta mencintai karena Allah, berikan bayarannya, itu bayarannya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan dibiarkan saudara kita melenceng dari yang benar. Jangan dibiarkan orang yang kita cintai pada akhirnya na'udzubillah bisa masuk ke dalam neraka. Selamatkan dengan cara bagaimana mengajak kepada yang benar. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan, ya, al-hubbu hadha qad yakunu fihi syai'un min al-ikhlas, atau kata beliau, walidzalika fa hadhihi al-mutaba'ah fi an-nasihah qalilatun jiddan bainal mudda'ina al-hubb fillah. Ini yang seperti ini, nasihat kepada sesama, saling berupaya untuk mengingatkan ketika salah, memberikan yang benar ketika dia keliru. Ini sedikit sekali, qalilatun jiddan, sedikit sekali yang mempraktekkan antara orang-orang yang mengaku saling cinta mencintai karena Allah.
Nah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. memang suatu nasihat terkadang terasa berat, bahkan mungkin sering, bukan hanya terkadang. Namun nasihat adalah justru menjadi obat. Sekalipun pahit, tapi harus kita telan demi keselamatan. Karenanya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
yang sering kita dengar, ya, rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati seseorang yang memberikan kepada saya aib-aib saya. Ini ucapan besar dari orang yang besar, ya. Ucapan yang besar dari orang yang besar. Kalau sekedar itu omongan saja, mungkin orang bisa mengatakan begitu. Tapi nanti di praktek, betulkah akan seperti itu? Kita mungkin sekarang ngomong, saya juga pengen seperti kata Umar radhiyallahu an. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan aib saya. Ngomong bisa, ya. Coba nanti bagaimana ke dalam praktek kita sendiri. Apakah betul ketika ada orang mengatakan kepada kita, afwan antum keliru. Afwan antum seperti ini nampaknya nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, betulkah kita akan berlapang dada? Betulkah kita akan membuka diri untuk menerima nasihat itu? Betulkah seperti yang kata Umar, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati engkau. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini ucapan dari seorang yang besar, berlapang dada, siap menerima suatu nasihat. Padahal dia adalah Umar radhiyallahu an. Tapi memang beliau radhiyallahu an luar biasa. Umar radhiyallahu anhu salah satu teladan dalam bab ini. Beliau sampai dijuluki oleh para ulama, ya, atau sering disebut oleh para ulama dengan sebutan kana waqqafan 'inda kitabillah. Kana waqqafan 'inda kitabillah. Beliau itu ketika diingatkan dengan ayat Allah langsung berhenti ingat. Teringatkan. Enggak membantah. Sekalipun seorang wanita tua yang mengingatkan beliau. Seperti yang terjadi pada sebagian keadaan dalam sebagian riwayat, ya. Nah, itulah Umar radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تقول نفس يا حسرة تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Barang siapa yang tidak menutup matanya dari kesalahan temannya atau dari sebagian keburukan yang ada pada temannya, maka dia akan mati wa huwa atibun, dalam keadaan terus mencela temannya. Ini hal yang tidak baik. Ya. Wa man yatatabba'u jahidan kulla atharatin yajiduha wa la yaslamu lahu ad-dahra sahibu. Siapa yang mengikuti, siapa yang membuntuti, siapa yang terus meneliti kesalahan-kesalahan teman, yajiduha, niscaya ia akan mendapatkannya. Wala yaslam lahu dahra sahibu, dan tidak akan pernah ada teman yang selamat dari kesalahan sepanjang masa. Kerjaan kita selalu memeriksa kesalahan teman, dihitung hiji, 2, 3, 4, 5, terus seperti itu, niscaya kita akan mendapatkannya. Mudah mencari kesalahan orang lain mah, nggak susah. Tapi ingat, kita tidak akan pernah mendapatkan ada satu teman pun yang selamat dari kesalahan, kejelekan, sampai kapanpun. Ya, orang yang seperti ini nggak akan bisa bergaul. Orang yang seperti ini nggak akan bisa berteman, nggak akan bisa membangun ukhuwah. Karena yang ada dalam benak dan pikirannya selalu kesalahan yang dibuat oleh siapa? Temannya. Dihitung satu persatu, dikumpulkan sampai ada 99 kesalahan. 99 kesalahan. Ya. 100 kurang 1 kesalahan. Hitung. Mudah kok. Kalau mencari kesalahan orang lain. Ingat, kalau kerjaan kita selalu seperti ini, maka kita tidak akan pernah menemukan ada seorang pun yang tidak memiliki apa? Kesalahan. Jadi rek berteman dengan siapa?
Nggak akan mungkin bisa berteman dengan manusia orang yang seperti ini. Berteman saja dengan jin, berteman saja dengan benda-benda mati. Silahkan ajak dialog bicara mun papangi jeung batu, hai kernaon. Sok tanya, lagi ngapain? Sehat Kang? Bicara sama siapa? Eta batu. Gila kan orang yang seperti ini, ya. Ketika kita dengan mudah dapat menemukan kesalahan yang ada pada teman kita, maka teman kita pun seperti itu dengan mudah akan dapat menemukan kesalahan yang kita perbuat. Kullu bani Adam khata', ingat setiap bani Adam itu sangat rentan melakukan kesalahan. Nggak ada yang maksum kok. Jadi yang dipikirkan, yang diperhatikan jangan kesalahan orang lain terus, sementara kesalahan diri sendiri dilupakan. Kotoran mata yang kecil, ya, di ujung kotoran mata yang kecil yang ada di teman kita itu selalu nampak besar, kelihatan banget. Tapi pohon yang besar yang ada di depan mata kita kadang-kadang tidak terlihat. Ari kana cileuh nu ayeuna panon batur mun jelas pisan jarak 5 meter ge eta tah cileuh, ya. Cuci tah mata nah eta aya cileuhan padahal jarak 10 meter. Batu yang besar di depan enggak kelihatan, ditajong deui kan begitu, ya. Kalau kesalahan orang lain masa kecil apapun, wah sangat jelas terlihat. Tapi kesalahan diri sendiri yang besar, yang nampak di depan mata, itu dilupakan, diabaikan. Jangan seperti ini, ya. Jangan seperti ini. Indah Zia, Idza'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita selalu istiqomah di atas iman Islam, di atas tauhid, di atas hidayah hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Masih dari kawasan Jalan Elang Raya Kampung Duku Semar Harjamukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan di kesempatan siang hari ini kembali bersama saya Anggi yang akan menemani Anda insya Allah hingga beberapa jam ke depan, ya, tentunya dengan terus menyajikan acara-acara yang penuh faedah bagi kita semua, ya, berupa kajian-kajian dari para asatidzah kita, murotal pilihan untuk Anda semua, ya, dan juga acara-acara lainnya, hadis-hadis, tentunya tanya jawab yang semakin, ya, semoga semakin menambah hasanah keilmuan kita semua. Barakallahu fikum. Ya, dan semoga Anda semua di kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun, diberikan kelancaran dalam beraktivitas di edisi hari Jumat ini, ya, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, ya. Ya, tak lupa juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan, semoga lancar juga perjalanannya, ya. Semoga selamat sampai ke tujuan, juga diberikan kesabaran, ya, tentunya. Karena tentunya di dalam perjalanannya terkadang kita menemui hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Jadi terkadang itu memancing, ya, menyulut, ya, emosi kita, ya. Entah itu pengendara yang saling
berebut jalan ya, dan kita juga semoga tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Ya, barakallahu fikum. Kita semoga selalu tertib dalam berlalu lintas ya, mentaati rambu-rambu lalu lintas tentunya, barakallahu fikum. Dan jangan lupa ya untuk mempersiapkan bagi Anda yang baru saja akan pergi ke tempat aktivitasnya atau ke tempat tujuannya ya, jangan lupa sebelum bepergian cek dulu ya kelengkapan berkendaraannya, surat-suratnya, dan juga kondisi kendaraannya, barakallahu fikum, agar bisa dilancarkan ya dalam melakukan perjalanan, barakallahu fikum. Ya, untuk Anda juga yang sedang sakit ya, tetap bersabar, semoga menjadi pahala bagi kita semua, barakallahu fikum. Tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu sebagai penghapus dosa, kafarat bagi segala dosa-dosa kita, barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kesempatan siang hari ini bagi Anda yang tengah beristirahat siang ya, selamat beristirahat juga sambil menanti waktu sholat asar untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Insya Allah pada pukul 15 lewat 14 menit ya, masih banyak ya, masih kurang lebih 30 menit ya, 34 ya, 33 menit ya untuk Anda yang ingin beristirahat sejenak ya, barakallahu fikum. Ya, dan setiap tentunya kita sebagai umat muslim ya selalu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita menjauhi setiap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya, barakallahu fikum. Ya, dan tentunya amalan-amalan ibadah atau larangan-larangan yang kita jauhi, yang kita tinggalkan menjadi sebab, semoga bisa menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ada ya, bahkan tidur pun ya bisa menjadi sebab diampuni, atau kita bisa meraih ampunan dengan tidur ya. Tentunya dengan tidur yang dalam keadaan suci ya. Ya, wudu sebelum tidur ya, malaikat mendoakan ampunan. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ya, barang siapa tidur malam dalam keadaan suci, satu malaikat akan bermalam di dalam pakaiannya. Tidaklah ia terbangun pada malam tersebut kecuali malaikat tadi akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Ya, ini sangat penting sekali ya untuk kita selalu menjaga ya, atau bersuci dulu, berwudu sebelum tidur ya. Ya, hadis riwayat Ibnu Mubarak, Al-Baihaqi, dan juga ya Al-Baihaqi ya. Derajat hadisnya hasan ya, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Shahihah nomor 2539. Ya, hadis yang semakna juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir nomor 13.620, 13.621, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 1051. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' nomor 3936. Ya, tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan agar bisa menggapai ampunannya. Ya, dan wudu sebelum tidur merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, tujuan wudu sebelum tidur adalah agar setiap muslim bermalam dalam keadaan suci. Berharap bila ajalnya tiba ia meninggal dalam keadaan suci. Ya, hal ini menunjukkan kesiapan muslim untuk memenuhi kematian dalam keadaan suci hatinya. Ya, dan jelas bahwa kesucian hati lebih diutamakan daripada kesucian badan. Ya, dan sunnah ini juga akan mengarahkan pada mimpi yang baik dan menjauhkan dari permainan setan yang akan menimpanya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah kamu sebagaimana wudumu untuk salat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6311 dan Muslim nomor 2710.
Ya, Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau menulis sebuah bab apabila bermalam atau tidur dalam keadaan suci. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sungguh terdapat hadis-hadis yang menjelaskan makna ini yang tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dalam Sahihnya, di antaranya hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dengan berzikir dan dalam keadaan suci, kemudian dia terbangun dari tidurnya di malam hari, kemudian dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikan itu kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud di dalam Sunan beliau nomor 5042 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud nomor 5042, Al-Mishkat nomor 1215 dan di dalam kitab At-Ta'liq Ar-Raghib jilid 1 nomor 207 sampai 208. Ya, dan beliau mengatakan perintah ya untuk berwudu di sini adalah sunnah, bukan wajib. Beliau mengatakan At-Tirmidzi mengatakan tidak ada di dalam hadis-hadis penyebutan wudu ketika tidur, melainkan di dalam hadis ini. Ya, ini bisa dilihat di dalam Fathul Bari jilid 11 nomor 125. Ya, pernyataan Ibnu Hajar rahimahullah tersebut termaktub di dalam kitab beliau Fathul Bari ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini terdapat 3 sunnah yang penting, namun bukan wajib. Salah satu diantaranya adalah berwudu ketika ingin tidur. Dan bila dia dalam keadaan berwudu, maka cukup baginya ya dalam melaksanakan sunnah tersebut, karena yang dimaksud adalah tidur dalam keadaan suci. Syarah Sahih Muslim jilid 9 nomor 32. Ya, demikianlah sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur. Ya, tentunya yang semestinya kita sebagai Muslim memperhatikannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga di suatu malam, lalu beliau menunaikan hajatnya dan kemudian membasuh wajah dan tangannya lalu tidur. Hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6316 dan Abu Daud nomor 5043. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud nomor 4217. Ya, dan sebagai tambahan ya, sebelum tidur itu ada beberapa zikir yang mungkin di antara kita ya belum mengetahuinya ya. Tentunya berlepas diri dari dosa terbesar ya, syirik sebelum tidur, dengan membaca surat Al-Kafirun. Ya, dari Farwah bin Naufal dari ayahnya sahabat Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Naufal radhiyallahu anhu, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, maksudnya surat Al-Kafirun ya. Kemudian tidurlah selepas itu, karena ia adalah bentuk pembebasan diri dari kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad nomor 23807, Abu Daud nomor 5055, Al-Hakim nomor 2077. Derajat hadis hasan ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami nomor 292. Ya, doa perlindung dari kengerian di alam mimpi. Ya, ada seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengeluhkan tentang kengerian-kengerian yang dia lihat di dalam mimpinya, yaitu sesuatu yang menakutkan dan menggelisahkan ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan sebuah doa kepada orang tersebut. Ya, apabila engkau pergi menuju pembaringan, maka ucapkanlah a'udzubikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun
yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, siksanya, kejelekannya, atau kejelekan para hambanya dari godaan setan dan kehadirannya. Ya, semoga apa yang kita bahas barusan ya bisa memberikan faedah bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dengan tidur, atau salah satu sunnahnya adalah berwudu atau bersuci ya sebelum kita tidur, dan juga kita mengamalkan doa-doa sebelum tidur ya. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun dan juga tentunya zikir-zikir lainnya ya, zikir yang bisa menghindarkan kita dari atau berlepas diri dari dosa terbesar syirik, yaitu surat Al-Kafirun tadi, dan juga berlindung dari kengerian di alam mimpi. Selain itu juga zikir-zikir lainnya seperti membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, membaca ayat kursi, juga sebelum itu surat As-Sajdah, Al-Mulk, dan juga membaca 2 ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah. Semoga tidur yang kita jalankan, yang kita lakukan bukan hanya menghilangkan keletihan dan juga menghilangkan kantuk ya, namun juga berpahala. Selain itu juga menjauhkan kita dari kesirikan, menjauhkan kita dari gangguan setan hingga kita terbangun lagi, barakallahu fikum, dan tentunya menjadikan pahala bagi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan ya sampai kita tidur pun menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali mendengarkan beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, menemani waktu istirahat Anda dan juga waktu aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة
لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ikhwani fillah a'azakumullah, Allah sebutkan jangan seperti mereka berpecah, jangan seperti mereka. Siapa yang dimaksud? Mereka-mereka yang bukan Islam, kaum jahiliyatin atau kaum jahiliyatin jahla, masa-masa kebodohan. Mereka adalah orang-orang liar, tidak terpimpin. Siapa yang kuat, dia yang menang. Perang suku terus berjalan, pertumpahan darah antara suku ini dan suku itu tidak pernah berhenti. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Masing-masing suku berkata pada sukunya, tolonglah saudaramu satu suku, apakah dia benar atau salah, zalim atau madlum. Dia mendolimi, ditolong. Dia didolimi, juga ditolong. Na'udzubillah, asabiyah. Tetapi setelah datang Islam, Allah katakan jangan seperti mereka yang memecah belah. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang memecah belah agama mereka, kemudian masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, masing-masing suku punya berhala sendiri. Masing-masing golongan punya Tuhan sendiri. Masing-masing kabilah punya orang-orang yang dijadikan sebagai dukunnya sendiri-sendiri. Kalian kaum muslimin tidak seperti mereka. Kalian adalah bukan masyarakat liar, tapi masyarakat terpimpin. Innal mu'min kal jamalil anif haitsu qaydan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana tidak diikat, di situ dia terikat. Ikhwani fillah a'azakumullah, mudah diatur dalam kebaikan. Alhamdulillah, aturan-aturan penguasa kita hampir seluruhnya baik. Kalau tidak diatur lalu lintas, macet total. Ya Pak ya. Kalau kita langgar, kacau jadinya. Demikian pula masyarakat, kalau tidak diatur, chaos. Terjadi kekacauan. Siapa yang kuat dia yang menang. Terjadi perampokan, penjarahan sebentar saja, hanya beberapa hari atau beberapa minggu terjadi kekacauan di negeri ini, hancur Jakarta. Sebagian terbakar, sebagian dijarah, sebagian di nasallallahu alaihi. Itu barakallahu fikum hikmah. Kalau masyarakat muslimin menjadi masyarakat yang terpimpin, mudah diatur. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi seperti mereka musyrikin yang mereka masyarakat liar. Apapun mereka mau, mereka jalan. Diatur itu bagi mereka kerendahan. Kalau diatur, ngatur. Saya nggak mau diatur. Itu jahiliyah. Harusnya ketika kamu masuk, kamu tanya, bagaimana aturan di sini? Bolehkah saya meludah sembarangan? Bolehkah saya membuang sampah sembarangan? Bolehkah? Harus tanya. Oh enggak, kalau di sini enggak boleh begini, enggak boleh. Oh iya, selama itu tidak melanggar Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Barakallahu fiikum. Ternyata masyarakat jahiliyah tadi, masyarakat musyrikin yang menganggap bahwa ketaatan itu sebuah kerendahan. Kamu mau aja diatur oleh mereka, itu kerendahan. Itu barakallahu fiikum bukan sunnah, bukan ajaran sunnah, bukan ajaran Islam. Sebaliknya ajaran Islam adalah ketertiban, keteraturan. Baik, apa maknanya tadi berpecah belah? Bisa bermakna berpecah belah dalam agama. Aturan Quran, aturan sunnah sudah jelas seperti matahari. Kemudian dia ambil pemahaman lain, dia menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah. Itu juga memecah belah. Tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah dosa kalau wasilah tidak memberitahu ke akhwat tentang keberadaan si ikhwan yang sebenarnya, hanya memberitahu sedikit tentang ikhwan tersebut? Nah, sesungguhnya
urusan masalah jati diri atau sifat atau apapun ya yang ada pada seseorang, laki-laki maupun perempuan yang akan menuju langkah pernikahan, tentunya masing-masing memiliki hak untuk menyelidikinya. Artinya si akhwat yang dilamar oleh laki-laki, dia punya hak untuk tahu siapa laki-laki itu, apa latar belakangnya, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Sehingga kalau engkau ditanya harus menjawab. Tapi kalau tidak ditanya tidak mengapa. Dia tidak berbicara apapun. Maksudnya apa? Bukan saya menyembunyikan, tapi silakan kalian keluarga perempuan atau keluarga yang dilamar, silakan cari informasi sendiri. Silakan periksa siapa dia, begitu. Biar jangan dari saya. Itu tidak mengapa, tidak dosa. Jadi dia ketika tidak menyampaikan, itu bukan berarti dia menyembunyikan. Artinya diserahkan kepada kalian untuk menyelidikinya sendiri, bagaimana keadaan orang tersebut. Tetapi barakallahu fikum, kalau engkau ditanya apakah dia begini, apakah dia begitu, dan kamu tahu jawabannya, maka tidak boleh disembunyikan. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan, Nabi menjawab, dan itu bukan ghibah. Amma fulan fasu'luqun la mala lahu. Adapun si fulan sa'luq, dia orang yang tidak punya apa-apa, fakir. Wa amma fulan fala yadha 'asahu an 'atiqihi. Adapun si fulan enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Itu ada dua tafsiran. Tafsir pertama, bahwasanya dia banyak memukul perempuan. Bukankah ini sesuatu yang aib? Tapi disampaikan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ini urusan pernikahan. Kalau urusan pernikahan harus jelas siapa yang akan dinikahi dan siapa yang akan menikahi. Artinya seorang wanita yang dilamar ingin tahu, atau keluarga wanita yang dilamar ingin tahu siapa laki-laki tersebut. Laki-laki juga sebelum melamar dia pasti akan bertanya-tanya, akan mencari siapa wanita itu dan kayak apa dia, ila akhirnya. Maka Nabi tidak segan-segan menjawab, dan itu bukan ghibah. Adapun si fulan fala yadha 'asahu an 'atiqihi, dia enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya bersiap-siap untuk memukul, memegang tongkat di pundaknya. Tafsir kedua, artinya sering safar, karena biasa mereka dulu safar membawa tongkat, dan tongkat dibawa di pundaknya dengan diikatkan bekalnya di tongkatnya, itu sering safar. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya sering bepergian. Itu juga satu aib. Artinya engkau akan ditinggal-tinggal terus. Ini orang sering keluar, sering safar, begitu. Ala kulli hal, apakah tafsir pertama bahwa dia darrabun lin nisa, banyak memukul perempuan, atau dia sering safar, itu adalah sesuatu yang kalau saja bukan karena pernikahan, aib yang tidak boleh diceritakan. Tetapi khusus untuk masalah ini dikecualikan. Sehingga kalau perantara tadi ditanya, dia berkewajiban untuk menjawabnya apa yang dia tahu. Yang saya tahu begini. Selebihnya wallahu ta'ala alam wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Saya tahu hanya ini saja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.